Ya ini pemilu udah nggak bisa riang gembira ini, karena ada kelompok yang terancam hukuman apabila kalah. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng, bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal. Ada Bepomnya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini lama kita nggak ngebahas Rocky Gerung ya. Ini ada pernyataan, cuplikan pernyataan dari Rocky Gerung. Om Rocky keren. Jadi ini masuk akal banget ya. Pokoknya Gibran harus menang biar Pak Lurah selamat setelah lengser. Ya memang kan ini udah kita perkirakan juga di saat sampai tuh Menkominfo ya kalau nggak salah, yang keceplosan ngomong bahwasannya semuanya ini berhitung benar-benar, termasuk Pak Jokowi ya, karena dugaan pelanggaran ini banyak banget gitu. Jadi kebetulan kan Gibran ini sekarang jadi cawapres gitu. Dan makanya Prabowo gandeng Gibran gitu, jadi supaya dapat banyak support gitu. Sampai kemarin masalah debat aja Pak Jokowi berasa kayak jadi tim ses gitu. Iya, ikut memberikan klarifikasi. Pak Jokowi sampai ngomong nyerang pribadi lah, inilah tuh ya. Jadi memang sih kelihatan jelas gitu ya, dugaan ini kelihatan jelas gitu bahwasannya Jokowi akan berusaha banget gitu supaya Gibran menang. Nah, Gibran kan sama Prabowo ya. Kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Tuh kalimat awalnya sudah itu. Nggak mungkin Jokowi itu menginginkan orang penggantinya dia di presiden itu adalah orang yang akan mempersoalkan. Berarti bisa dipersoalkan Jokowi ini. Setelah lengser bisa dipersoalkan. Gak sedikit kok mantan presiden yang akhirnya justru berakhir di penjara, berakhir dengan hukuman. Gak sedikit. Jadi ini makanya pemilu sekarang itu banyak yang beda gitu. Pemilu 2024 ini beda. Bedanya apa? Lu akan melihat banyak keanehan di sini. Keanehan yang luar biasa deh.
Sampai memang kayak tadi yang kita bahas ya, santri milenial tadi, itu udah perampokan akal sehat buat gue, penghinaan terhadap akal sehat, perampokan terhadap akal sehat. Kita disuruh percaya usia-usia segitu santri milenial. Ini karena apa ada ini? Ya, karena memang Jokowi akan berusaha benar-benar itu. Berusaha mati-matian untuk membuat Prabowo Gibran menang. Dengan cara apapun. Lanjut. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi. Tuh, tindakan cerdas. Ya, nah makanya kecerdasan itu kalau tidak diiringi dengan integritas, maka kecerdasan itu bisa akhirnya menimbulkan kemudaratan bagi banyak orang, tapi manfaat bagi sekelompok orang aja. Jadi memang nggak perlu cerdas saja sayang. Ya, dalam diri manusia ini perlu integritas, perlu akhlak, perlu iman. Ya, karena orang-orang yang pinter-pinter, ada di tim sono, pinter. Mereka bukan bodoh, pinter. Cuman kepintarannya itu digunakan untuk satu tujuan yang nggak baik. Kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimat yang benar atau otak yang benar, argumen yang benar, tapi menginginkan kebatilan. Ini masalah sayang. Untuk menghindari Jokowi diancam hukuman itu. Ada hukuman. Dan mereka tahu itu. Mereka sangat tahu itu, mereka tahu banget. Karena mereka tahu, akhirnya mereka waspada. Persiapan, masukin Gibran. Dan itu sudah dipersiapkan lama kalau menurut gue. Semenjak Anwar Usman nikah sama adiknya Jokowi, dan dia nggak mundur dari Hakim MK. Dari situ persiapannya. Jadi ini matang, persiapan ini matang udah. Persiapan mereka udah sangat matang. Ini yang bisa menggagalkan adalah kehendak Allah udah. Kalau Allah berkehendak, gagal mereka. Begitu. Ya, jadi ini memang mereka tahu mereka bisa dihukum. Makanya Anies Baswedan itu gimana caranya mereka, kalau bisa Anies jangan naik, karena satu-satunya yang ngomong tentang perubahan cuma Anies Baswedan, dan perubahan itu waduh habis sayang. Ini kalau sampai Anies naik, selesai habis semuanya. Makanya sebisa mungkin Prabowo Gibran menang, itu Jokowi itu. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus. Dia akan memenangkan terus. Dia akan berusaha memenangkan terus itu. Prabowo Gibran ini. Gak ada. Dengan segala yang dia punya sudah. Kenapa dia begitu? Karena resikonya. Andai kata Jokowi ini selesai lengser, nggak ada ancaman, nggak ada boleh dibilang ancaman itu, ya ancaman hukuman, maka dia akan biasa-biasa aja seperti presiden-presiden sebelumnya gitu. Akan tetapi ini ada ancaman, ini periode 2014, 2019, 2024 ini periode yang serem, utang luar negeri menumpuk gila-gilaan. Ya, IKN, Rempang, banyak ini, KM 50, Kanjuruan, banyak ini, banyak. Ibarat bisul nih, ini kalau sampai Anies jadi, bisulnya meletus. Wah, tuh lihat nanti. Soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng, lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung, tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan. Ya, kemarin kan Prabowo sama Jokowi ketemu tuh ya berdua. Jadi itu sinyal dukungan Jokowi sama Prabowo. Sinyal. Tapi mungkin juga Om Rocky ini memang perspektifnya luas. Ada sesuatu yang menggelisahkan. Gelisah Jokowi. Jokowi lagi gelisah, Jokowi lagi panik mungkin. Ya. Gelisah banget dia.
Ini kalau sampai Anies menang, apalagi sekarang Suara Perubahan nih, wah, Anies dengan dana yang terbatas, kampanyenya alhamdulillah, bicara soal Gen Z, Anies masuk ke TikTok, Anies live di TikTok, dan mendapatkan suara di situ, sampai dapat julukan baru, Abah, ya kan? Gelisah Jokowi. Nah, orang kalau gelisah, panik, ya, itu hati-hati loh. Orang kalau nggak punya apa-apa, panik itu orang takut bisa jadi berani. Yang serem ini Jokowi ini punya kekuasaan. Dia kalau gelisah, kalau dia panik, dia bisa pakai semua kekuatannya. Lanjut. Sehingga mesti bertemu empat mata dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan diskusi. Tapi satu hal yang saya pastikan adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk mempersoalkan sistem pemilu itu. Sepakat. Kita harus terus mempersoalkan itu. Dan ini harus berubah. Ya, ini harus berubah. Nggak bisa diterusin, nggak bisa. Yang ada aja udah begini, mau diterusin lagi. Nah, makanya kita akan tetap bersuara ini, sayang. Sampai kapanpun kita akan bersuara ini. Lanjut. Jadi kalau disebut pemilu itu gembira, enggak. Kita mesti mencurigai bahwa kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Kita harus curiga. Ya, jangan bilang pemilu yang gembira, jangan. Persiapin udah, curang perang. Ya, ini pemilu udah nggak bisa riang gembira ini. Karena ada kelompok yang terancam hukuman apabila kalah. Dan itu diduga kelompoknya Jokowi, yang notabene Jokowi sekarang masih presiden. Presiden itu pucuk kekuasaan tertinggi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia akan berusaha luar biasa itu untuk membuat Prabowo Gibran ini menang dengan segala cara. Mudah-mudahan caranya cara yang halal-halal aja, Pak ya. Tapi kalau ngelihat keadaan sekarang, kalian masih percaya itu cara-cara halal yang akan mereka pakai? Jadi kita harus curiga, guys. Dan itu kejahatan dari dinasti? Bukan. Bukan, itu terusannya nanti kita cari lagi ya. Intinya dari cuplikan pembicaraan Rocky Gerung di sini adalah Jokowi sedang gelisah karena ancaman hukuman bisa ada kalau dia lengser, kalau penggantinya salah. Makanya Jokowi akan berusaha mati-matian membuat Prabowo Gibran menang dengan segala cara. Apakah kita mau diam aja? Jawab dengan komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih video fullnya gua taruh di belakang ya. Full cuplikan ini ya. Cuplikan ini aja. Nggak gua post-post gitu maksudnya. Nggak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi untuk menghindari Jokowi diancam hukuman itu. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus soal-soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng, lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung. Tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan sehingga mesti bertemu empat mata dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan diskusi. Tapi satu hal yang saya pastikan adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk mempersoalkan sistem pemilu itu. Jadi kalau disebut pemilu itu gembira, enggak. Kita mesti mencurigai bahwa kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Dan itu kejahatan dari dinasti? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk
meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.